HIV, AIDS, apaan tuh? Kok kedengarannya horor ya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Kali ini kita akan kupas tuntas bareng-bareng ya geng si HIV AIDS ini. Di antara kalian sudah pasti sering dengar kan penyakit ini. Tapi agar kalian benar-benar paham nih apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, tenang geng, karena aku akan bantu kalian untuk memahaminya. Apa itu sebenarnya HIV AIDS ini? HIV dan AIDS ini sebenarnya beda geng. Jadi gini, HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Adalah suatu virus yang merusak kekebalan sistem tubuh kita yang menghancurkan sel CD4. Nah, CD4 ini merupakan jenis sel darah putih atau limfosit kita. Semakin banyak sel CD4 yang hancur geng, maka otomatis nih daya tahan tubuh kita ini semakin melemah, sehingga tubuh kita akan rentan terserang berbagai penyakit. Gambarannya gini geng, si virus ini menghajar pos-pos sistem pertahanan tubuh kita sampai babak belur. Nah, jadi kan sistem pertahanan dirinya sudah ambrol, membuat lemah nih sistem pertahanan tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menjadi sangat rentan terkena serangan penyakit lain nih. Nah, jika si HIV ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berkembang dan terjadilah yang namanya AIDS alias Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini adalah kondisi yang sangat genting dan merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahapan ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi penyakit lain sudah hilang nih sepenuhnya geng. Nah, penyebab HIV dan AIDS apa saja sih? Penyebab HIV AIDS adalah virus HIV yang tadi udah aku sebutkan ya. Dan ini penularannya sangat erat kaitannya dengan gaya hidup yang bebas. Antara lain nih, hubungan intim, gonta-ganti pasangan tanpa kondom. Nah, sering membuat tato atau tindik dengan alat yang tidak steril, penggunaan narkotika, suntik nih geng. Kemudian bayi yang dikandung oleh ibu pengidap HIV atau AIDS dan lain-lain. Ciri dan gejala HIV apa saja? Tahap 1 nih ya, awalnya beberapa minggu setelah terinfeksi akan ada nih macam gejala terserang flu gejalanya. Kemudian bisa saja nih ini tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Bisa juga dibarengi timbulnya demam, nyeri tenggorokan, ruam-ruam dan lain-lain. Untuk tahap kedua, umumnya masih juga nih belum menimbulkan tanda gejala yang berarti selama bertahun-tahun. Padahal virus ini terus menyebar, merusak nih sistem pertahanan tubuh kita. Penularan infeksi juga sudah bisa dilakukan oleh pengidapnya ke orang lain geng. Nah, tahap ketiga, merasa nih sudah mulai lelah, demamnya terus menerus lebih dari 10 hari. Kemudian juga kadang sulit bernapas geng. Dan bahkan nih ya, diare dalam jangka waktu yang lama. Timbul juga nih bintik-bintik hitam pada kulit. Berat badan turun drastis geng. Yang keempat, fase ini merupakan stadium akhir alias sudah menjadi AIDS, sehingga menyebabkan pembekakan kelenjar limpa nih di tubuh. Biasanya juga dibarengi dengan gejala yang muncul lainnya. Misalnya tubuh semakin kurus, mengalami penurunan berat badan dengan cepat, terjadi pneumonia, kemudian juga batuk kering, sesak, demam, infeksi berat juga terjadi. Misalnya infeksi sendi, tulang, radang otak, infeksi bahkan HIV simplex kronis, terkena TBC, infeksi jamur di kerongkongan, bahkan infeksi toksoplasma di otak yang menimbulkan abses di otak. Kemudian juga penurunan kesadaran. Nah, pengobatan HIV AIDS bagaimana? Meskipun sampai saat ini belum ada obat nih untuk menyembuhkan HIV secara total, akan tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat si virus ini. Obat itu disebut antiretroviral alias ARV. ARV bekerja dengan cara menghalang-halangi si virus HIV ini untuk mengandalkan diri dan juga mencegah si virus ini menghancurkan CD4 kita. Selama mengkonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor nih jumlah
sejumlah virus sel CD4 kita untuk melihat responnya terhadap pengobatan. Seseorang harus segera mengkonsumsi ARV ini begitu didiagnosa HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS-nya menjadi semakin besar jika pengobatannya ditunda-tunda, geng. Karena virus ini dengan cepat nih semakin merusak kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengkonsumsi ARV rutin dan patuh ya sesuai petunjuk dokter. Karena jika konsumsi obatnya lengah bahkan terlewat, maka akan membuat si virus HIV ini semakin berkembang lebih cepat dan lebih buruk keadaannya. Pencegahan HIV/AIDS bagaimana? Berikut ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau meminimalkan penularan HIV, yaitu perbanyak nih pengetahuan alias edukasi terkait HIV/AIDS ini. Yang kedua, yaitu tidak melakukan seks bebas dan setia ya pada pasangannya. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual, jauhi dan katakan tidak untuk narkoba, gengs, apalagi narkoba suntik ya. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan dari channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia.